Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsudi Haji, Kasubagul KPU Kabupaten Kulon Progo. Selamat datang di Podium Podcast Demokrasi dan Pemilihan Umum. Karena suara kita harus didengar. Ternyata penyelenggaraan pemilu itu biayanya sangat mahal. Nah, ini kira-kira itu seperti apa, Pak? Kalau kita flashback ke pemilu 2024, kita tuh sudah hemat sebenarnya daripada pemilu sebelumnya terkait dengan logistik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena negara kita ini kan sangat beragam secara geografis ya, secara demografis kita juga beragam, secara geografis beragam. Kita berbicara Indonesia itu tidak hanya berbicara soal Jawa, apalagi Jakarta, Ya, Jogja, betul ya. tetapi kita berbicara soal daerah-daerah terluar seperti di Papua, daerah Kalimantan. Bayangkan, kenapa tadi saya katakan logistik juga besar selain honor KPPS. Logistik itu di luar soal pengadaannya, biaya membeli barangnya, itu biaya distribusinya juga luar biasa. Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu memang besar, terkesan memang mahal. Oleh karena itu, pergunakan suara Anda dengan penuh tanggung jawab. Suara Anda turut menentukan masa depan bangsa. Karena setiap suara berharga, setiap rupiah harus bermakna. Satu rupiah pun keuangan negara yang dilaksanakan harus Harus dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas masalah anggaran pemilu. Yang di luar sana oleh masyarakat dikatakan bahwa anggaran pemilu itu sangat besar. Apakah benar penyelenggaraan pemilu itu sangat mahal? Nah, di podium sudah hadir Bapak Ahmad Sidki. Selamat siang, Bapak Sidki. Selamat siang, Pak Haji. Beliau adalah Ketua KPU DIY. Begini, Bapak, ada sinyalmen di masyarakat yang menyatakan bahwa ternyata penyelenggaraan pemilu itu biayanya sangat mahal. Nah, ini kira-kira itu seperti apa, Pak? Kenapa kok masyarakat sampai berpendapat bahwa biaya pemilu itu sangat mahal? Ya, ya sinyalemen itu memang muncul di masyarakat ya. Dan saya kira wajar, Pak Haji ya. Wajar sinyalemen itu muncul karena faktanya memang besar. Ya, besar berapa triliun nih kita itu? 25 sampai 70 triliun ya kemarin dalam pemilu 2024. Nah, tetapi ini harus dirinci dulu. Sebenarnya besarnya biaya pemilu itu untuk apa? Ya kan? Betul, Ini yang betul. perlu dijelaskan ke masyarakat. Ya. Tidak sekedar masyarakat tuh tahu, wah ini gambarannya besar sekali. Tetapi untuk apa? Dan rinciannya digunakan apa saja. Nah, kalau kita bedah secara lebih mendalam, sebenarnya besarnya biaya pemilu itu karena yang pertama itu digunakan untuk membiayai honor penyelenggara di tingkat ad hoc. Tepat. Ya. Ya, ini yang seringkali dilupakan ya. Dari PPK sampai Betul. PPS sampai KPPS. KPPS. Ya, betul. Bayangkan ya Pak Haji, ada 800 ribuan jumlah TPS di seluruh Indonesia dalam pemilu 2024. Ini gambaran kecil aja. Dan di masing-masing TPS itu ada 7 KPPS plus 2 petugas keamanan Keamanan, TPS ya. dan mereka honornya ya. KPPS itu 1 juta 1.100.000. Belum petugas keamanan. Kira-kira ini kalau dikalikan dengan 800.000 itu sudah berapa? Itu kalau kita hitung kasar aja sudah 7 tenan, 7 triliunan ya. Nah, belum lagi kebutuhan-kebutuhan di tingkat PPS. Ya, 3 orang anggota PPS, 5 orang anggota PPK, belum ditambah sekretariat. Nah, kalau kita globalkan saja di tingkat TPS, biaya TPS selain honor ya, ini juga ada kebutuhan-kebutuhan logistik di TPS. Nah, ini udah berapa T? Nah, jadi yang pertama yang menyerap anggaran yang paling besar dalam pemilu itu adalah
pembayaran honor ad hoc. Itu yang pertama. Padahal itu kan kita sudah mengacu sama SPM semua ya, Pak. Itu Iya, sudah ada iya. aturannya, Nah, artinya sudah sesuai dengan ketentuan betul. memang seperti itu. Apalagi di pemilu 2024 ini ada tuntutan peningkatan honor KPPS. Karena evaluasi kita dari beberapa pemilu, terutama di pemilu 2019, banyak korban dan sebagainya, sehingga 2024 perlu ditambah honornya. Nah, jadi kembali ke tadi. Pertama ini honor. Yang kedua, selain honor, biaya yang besar dalam penyelenggaraan pemilu itu logistik. Ya, peralatan. Logistik itu kan peralatan. Peralatan untuk pemungutan suara, surat suara, kemudian kotak suara, bilik suara, dan segala kebutuhan apa perintilan-perintilan di TPS itu kan tidak kecil, ya kan. Nah, itu yang kedua yang menyerap anggaran. Nah, ya, Oke, sekarang gini Pak Sidki. Jadi ketika yang pertama itu memang benar bahwa pembiayaan terbesar ada di badan ad hoc ya, badan ad betul. hoc. Yang kedua mungkin kedua ketiga baru di logistik. Nah, di masyarakat sana itu kan logistik itu kan identik dengan surat suara gitu loh. Ya, Nah, ya, padahal logistik itu kan macamnya banyak. Ini bisa ya, dieksplor Pak, ya. kira-kira seperti apa penjelasannya? Ya, logistik itu kan ada banyak jenis ya. Pertama, surat suara, ada kotak suara, ada bilik suara, kemudian ada formulir, ya formulir-formulir untuk menuangkan Ya, berita acara hasil pemungutan suara. sampul. Ada sampul itu, ibaratnya orang menyebut sampul, tapi sebenarnya amplop am- besar itu ya untuk menyimpan berkas-berkas itu. Kemudian ada alat coblos, ada bantalan, ada apa, peralatan ATK di TPS, kemudian ada konsumsi juga di TPS untuk petugas KPPS, itu kan juga besar. Nah, kalau kita flashback ke pemilu 2024, kita tuh sudah hemat sebenarnya daripada pemilu sebelumnya, terkait dengan logistik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena, di pemilu 2024 ini, dan ini sudah dimulai dari pemilu 2029 pemilu 2019, kita kan menggunakan kotak suara karton, ya, bilik dan kotak karton. Nah, sehingga, pasca pemilu ini bisa dilelang, ya, bisa dijual Dijual lagi lagi, masuk kas negara masuk lagi, kas negara kembali ke lagi, negara lagi. betul, dan tidak ada kebutuhan biaya gudang. Nah, ini beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya ketika bilik dan kotak itu menggunakan apa, aluminium ya, kalau dulu kan aluminium 2014 dan sebelumnya. Setelah pemilu kita kan butuh ruang, butuh tempat untuk menyimpan. Karena itu bagian dari barang milik negara kan gitu. Nah, itu juga butuh sewa gudang selama bertahun-tahun. Nah, ketika logistik menggunakan bilik suara, kotak suara itu menggunakan karton, selesai kita lelang masuk ke kas negara. Nah, itu hemat juga sudah sebenarnya. Oke, siap. Jadi begini Pak, terkait dengan, logistik itu otomatis kalau kita bicara logistik itu kita Ya, mulai dari bicara pengadaan, pengelolaan, sampai dengan distribusi dan sebagainya. Nah, terkait dengan distribusi Pak, secara nasional, kalau untuk di wilayah DIY saya kira aman lah. aman ya. Kita bisa apa, menghemat biaya Betul. karena Ya, semua lokasi bisa dijangkau dengan ya, kendaraan ya, roda 4. Tapi secara nasional ini kan besar sekali Pak. Ada yang tidak bisa dijangkau sehingga harus ya, ya. menggunakan apa, pesawat dan sebagainya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya karena negara kita ini kan sangat, beragam secara geografis ya, secara demografis kita juga beragam, secara geografis beragam. Kita berbicara Indonesia itu tidak hanya berbicara soal Jawa, apalagi Jakarta, Ya, Jogja, betul ya. tetapi kita berbicara soal negara apa, daerah-daerah terluar seperti di Papua, daerah Kalimantan. Bayangkan, kenapa tadi saya katakan logistik juga besar selain, honor KPPS. Logistik itu di luar soal pengadaannya, biaya membeli barangnya, itu biaya distribusinya juga luar biasa. Untuk daerah-daerah, 3T misalkan ya, untuk mengirimkan logistik itu harus pakai helikopter, harus pakai apa, kuda, harus itu hanya antar kecamatan kalau di Papua, Papua Pegunungan misalkan. Nah, hanya beberapa kotak suara, tapi itu kan harus dijamin keamanannya, harus menggunakan kapal laut, belum lagi melihat, apa, perkiraan cuaca juga. Nah, jadi, pemilu ini, pemilu di Indonesia ini memang sangat kompleks ya. Pemilu yang the most complicated ya in the world ya. Ya. Pemilu yang paling kompleks di dunia. Karena apa? Selain hari itu semuanya harus terselenggara, sehingga hari itu juga semua logistik itu harus sampai ke TPS dengan tepat jumlah, tepat Tepat waktu, waktu. dan
tepat tepat sasaran, jenis, tepat jenis, tepat ya, yang jenis. Nah, tepat-tepat itu yang jenis. yang mau nggak mau segala biaya, segala energi, ya tenaga harus dikerahkan. Itu sebenarnya. Jadi memang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terutama distribusi logistik dan penarikan logistik, ini memang 5T itu memang harus menjadi kunci lah. Nah, Betul. strateginya seperti apa, Pak? Biar Ya. di seluruh Indonesia nanti juga terkait dengan logistik Nah, itu tidak ada betul. keterlambatan. Ya, ini alhamdulillah ya, dalam pemilu 2024 kemarin secara nasional tidak ada logistik yang terlambat. Nah, tidak ada logistik yang terlambat tiba di lokasi TPS, meskipun itu daerahnya 3T. Strateginya apa? Ini yang harus kita garis bawahi. Ada mitigasi yang sudah dilakukan oleh KPU ya. Mitigasi ini dilakukan mulai dari simulasi, mulai dari pemetaan daerah-daerah yang rawan sampai dengan apa namanya yang kita kenal dengan teknologi informasi. Kita punya yang namanya SILOG. Silok. Nah, sistem informasi logistik. Di situ terpantau semua ya. Jenis logistik ini sudah selesai dicetak, sudah selesai diproduksi. Jenis logistik ini sudah bergerak dari pabrik misalkan kemana, sampai di mana. Itu semua terpantau ya secara teknologi informasi. Ada laporan real time ya yang terus kalau ada kendala ketahuan langsung dicarikan solusinya. Itu strategi yang dilakukan oleh KPU sehingga pendistribusian ini dalam penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Meskipun itu di daerah-daerah seperti di Papua dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan. Oke, jadi terkait dengan kita kan dalam penyelenggaraan pemilu ini kan menggunakan anggaran yang cukup besar. Ya, Kemudian terkait dengan distribusi logistik itu juga menjangkau di wilayah Indonesia yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. berbeda-beda. Nah, apakah ada itu, Pak, ketika kita melaksanakan itu semua, apakah masih diperlukan, semacam akuntabilitas atau keterbukaan biar masyarakat juga tahu bahwa, kita menjalankan anggaran yang besar itu kita laksanakan dengan penuh transparansi seperti itu? Ya, kalau transparansi itu jelas ya. Selama ini kita melakukan semua kegiatan pemilu itu sudah transparan. Bahkan dan transparansi itu yang paling penting dengan menggunakan teknologi informasi. Semua tahapan pemilu, kecuali satu, yaitu pemungutan suara, itu sudah menggunakan sarana teknologi informasi. Mulai dari pendaftaran calon silon, pendaftaran pemilih sidalih, sampai pada saat distribusi logistik tadi silok ya kan, dan waktu penghitungan dan rekap itu melalui sirekap, itu sudah bagian dari transparansi. Itu transparansi. Nah, yang perlu kita tekankan nanti ya, partisipasi masyarakat. Kenapa kita itu transparan? Agar ada partisipasi, ada pengawasan, pemantauan dari masyarakat. Dan kita buktikan dalam pemilu 2024 kemarin, misalkan dalam konteks Sirekap, begitu ada masalah-masalah, ya ada kendala di lapangan, ada kesalahan dalam merekam Sirekap merekam angka yang dituliskan di plano misalkan ada kesalahan, langsung itu bisa terkonfirmasi, bisa langsung diperbaiki. Nah, itu bagian dari tujuan KPU memang untuk transparansi gitu loh. Oke, jadi, transparansi itu kan terkait dengan penyelenggaraan seperti itu. Tapi terkait dengan penggunaan anggaran, kan kita juga setelah selesai penyelenggaraan pemilu, kan kita pasti diaudit nih, Pak. Kita pasti diaudit. Ya, ya, ya. Ya, itu, seberapa jauh untuk KPU hasil auditnya tuh dari tahun ke tahun tuh perkembangannya seperti apa, Pak, Ya, progresnya? kita menggunakan anggaran negara. Kita kan pemilu menggunakan APBN ya. Dan semua APBN yang kita gunakan itu sekecil apapun, Rp1 pun itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Dan setiap selesai pemilu, kita selalu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Bukan hanya selesai, bahkan di pemilu 2019, 2014 lalu, belum mulai, itu sudah ada Sudah pemeriksaan. diaudit ya, Nah, sudah pemeriksaan diaudit, awal sudah ya, pemeriksaan awal. sama BPKP dulu juga Betul, seperti itu, artinya ya. BPKP yang melakukan Mhm. turun, ya kemudian BPK turun, Inspektorat. inspektorat, belum lagi pengawasan partisipatif dari masyarakat. Nah, sehingga semua anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah kita selama 5 tahun ya berturut-turut anggaran KPU itu memperoleh WTP WTP wajar ya, wajar. tanpa pengecualian. Nah, Wajar tanpa pengecualian, bukan betul. wajar tanpa pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan kita itu kan kita tahu sendiri Pak Aji Ya, ya, setiap tahun, akhir tahun, pertengahan tahun selalu ada.
BPK untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga kita nggak berani untuk main-main di soal anggaran ini. Ini anggaran rakyat yang di pajak rakyat yang betul-betul digunakan oleh kita untuk penyelenggaraan pemilu. Oke, Pak Sidki, kita sudah bicara panjang lebar tentang anggaran, logistik. Lah ini kalau misalnya Pak, satu aspek saja Pak, terkait dengan pengelolaan logistik, mana Pak yang lebih diprioritaskan untuk diperbaiki atau di-push atau mungkin yang masih kurang sehingga perlu diperbaiki? Ya, selama ini kalau kita flashback dari pemilu 2024 ya, dalam pengelolaan logistik dari sisi pengadaan sudah bagus ya kan. Kemudian, dari yang perlu diperbaiki saya kira pemetaan ke depan itu di distribusi ya. Distribusi ini yang masih perlu kita, kelola secara lebih baik terutama di daerah-daerah yang pelosok ya, terutama di tengah situasi cuaca yang kalau pemilunya itu diselenggarakan pada musim hujan. Nah, antisipasi itu yang perlu kita buat, skenario engineering agar, distribusinya ini lebih cepat, ya kan. Karena ada beberapa kemarin memang semua tepat waktu, tetapi kalau bisa kita datang semua itu, jauh hari sebelumnya. Jauh hari paling enggak semua seminggu sebelum pelaksanaan itu semua logistik itu sudah siap untuk didistribusikan ke TPS. Nah, ini yang saya kira ke depan, perlu kita tingkatkan. Yang kemarin sudah bagus, hanya saja perlu kita tingkatkan dengan, pengamanan, dengan, sistem yang lebih solid dan lebih canggih saya kira itu. Oke, baik Pak. Kita mungkin agak kembali ke depan lagi ya, karena ini menurut saya ini menarik. Karena di masyarakat itu kan, kebanyakan berpikir bahwa terkait dengan logistik kan cetak surat suara. Cetak surat suara itu, mereka berpikiran bahwa, "Oh itu pasti mahal, color kertasnya bagus," gitu. Mhm. Tapi ternyata kemarin itu Ya, saya cek ini benar-benar saya cek ini. Itu ternyata itu cetak surat suara untuk 3 calon pemilu, calon apa ya, 3 pilpres, pasang calon ya, 3 pilpres pasang nasional, calon. Itu cuma Rp75. Itu Rp75. Rp75. Ya, ya. Itu sama fotokopi aja mahalan Fotokopi ya? fotokopi. Nah, Ya, ya, ya. oke. Jadi, ini mungkin nanti, bagi masyarakat juga biar, menjadi paham bahwa ternyata Ya, untuk cetak surat suara itu bukan merupakan hal yang beban. Tadi sudah betul. disampaikan di depan bahwa sebenarnya terkait dengan anggaran yang besar itu hanya untuk badan ad hoc, baik untuk di PPK, honor, PPS, ya, kemudian untuk operasional, operasional, betul. baru logistik itu baru menempati Logistik. urutan ketiga atau keempat seperti itu. Dan logistik itu pun lebih ke biaya distribusinya yang mahal. Ya Distribusi, ya. kan? Itu untuk yang sana, Pak. Daerah-daerah Iya, sana. kalau yang daerah kita tuh, oh, Betul. kita Ya, kita mah murah banget, Pak. Itu ya, kemarin tuh ya, ya. cuma berapa ya? Ya, cuma ratusan juta aja kita sudah selesai sampai dengan Betul. penarikannya. Dan itu Ya, semua tepat waktu karena memang untuk wilayah DIY terutama kita DIY ya, kalau yang wilayah luar DIY saya yakin punya problematika tersendiri. Kira-kira begitu. Jadi begini, Pak, ini sebelum kita sudah mendekati akhir, Pak, mungkin ada pesan dari Pak Sidki terhadap masyarakat yang mereka itu menganggap bahwa, ternyata anggaran pelaksanaan pemilu itu terlalu besar, terlalu mahal. Nah, ini kira-kira pesan saya seperti apa? ya, saya kira pemilu itu memang kalau kita masih pemilu itu mengharapkan secara langsung ya, artinya rakyat memilih langsung, memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Cuman yang paling penting bagi kami di KPU, kita perlu mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran KPU. Jadi, kecuali kalau kita memang mau menggunakan pemilu yang berbasis IT, e-voting dan sebagainya. Pemilu kita itu kan pemilu yang padat karya. Padat karya, ya. Padat karya kalau bahasa dulu ya, Manual. manual, menggunakan Ya. tenaga manusia, KPPS dan sebagainya. Sehingga memang, pemilu kita itu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi selama itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, akuntabilitasnya terjaga, transparansinya juga kita bangun, insya Allah kita bisa menyelenggarakan dengan baik dan amanah untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Alhamdulillah. Baik, Pak Siski, saya kira terima kasih atas informasi-informasi yang disampaikan, Ya. pencerahan-pencerahan yang disampaikan kepada kita semua dan kepada masyarakat terutama. Kita sudah mendekati akhir dari sesi ini. Baik teman pemilih dimanapun Anda berada, anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu memang besar, terkesan memang mahal. Oleh karena itu, pergunakan suara Anda dengan penuh tanggung jawab.
Suara Anda turut menentukan masa depan bangsa. Karena setiap suara berharga, setiap rupiah harus bermakna. Rp1 pun keuangan negara yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan. Saya Mas Sutiadi dan Bapak Ahmad Siski mohon izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.